Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Zamri Vlog. Oke sahabat, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang terbaik ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan coba membahas ya buat teman-teman semua. Ini nanti akan saya buatkan tutorialnya setelah video ini ya teman-teman ya. Mungkin video berikutnya akan saya buatkan tutorial, tapi ini penting ya teman-teman, jangan di skip karena kalian mungkin hanya melihat ini sekedar berbicara ya teman-teman. Tapi ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Setelah monetisasi itu banyak sekali langkah-langkah yang sangat rumit yang membuat kepala kalian pusing dan hampir botak ya teman-teman ya. Oke. Jadi begini teman-teman, akan saya ulas kembali ya teman-teman. Ini bukan peraturan baru, ini peraturan lama, cuman setelah kita alami ternyata rumitnya bukan main ya teman-teman. Kenapa kok bisa serumit ini? Karena ini masalah uang teman-teman, bukan masalah koran. Kalau koran kalian bisa lempar di teras, sudah paling nanti tinggal diambil yang punya rumah ya teman-teman. Tapi kalau masalah uang ini bahaya sekali. Misalnya mendapatkan YouTube kalian sudah mencapai 10 juta, 15 juta. Begitu kalian verifikasi ke belakang tidak pas, tidak sesuai, kalian nangis darah teman-teman. Mulut kalian akan bau tahi nanti teman-teman. Oke, kita lanjut bercanda ya teman-teman ya. Nah, jadi yang langkah pertama apa tuh? Mungkin kalian nggak heran lagi yang namanya mendaftar AdSense ya, atau monetisasi istilah anunya ya teman-teman ya. Itu kalau di tutorial lain saya bukan menjelek-jelekan ya teman-teman, itu kalau monetisasi saja yang dibahas, jadi per episode gitu ya, diputus-putus. Jadi dikira YouTuber pemula itu setelah monetisasi udah jadi uang gitu, padahal enggak teman-teman, masih banyak langkah-langkah yang perlu kalian verifikasikan. Nah oke, kita jelaskan ya teman-teman, monetisasi itu apa sih? Monetisasi itu mencakup kalian harus membuat akun AdSense teman-teman. Setelah kalian membuat akun AdSense, kalian akan dibawa ke ini monetisasi ya teman. Kalau sudah monetisasi, kalian membuat akun AdSense, monetisasi membuat akun AdSense ya, itu sama saja. Nah kalian nanti akan diminta data ya teman-teman. Ini yang perlu sekali. Begitu kalian membuat akun AdSense atau monetisasi, itu data kalian harus data asli dari KTP. Jadi jangan menyimpang, baik alamat ataupun nama kalian. Jangan disesuaikan dengan nama channel, tapi sesuaikan dengan KTP. Kenapa? KTP ini nanti alamatnya itu digunakan untuk tujuan pengiriman Google AdSense dan rekening bank. Apakah benar Anda ini ada di alamat posisi ini? Nah itu fungsinya teman-teman. Yang kedua, kalau sudah seperti itu, kalian harus wajib mengaktifkan iklannya teman-teman. Jadi kalau kalian sudah monetisasi, kalian tinggal tidur, itu tidak akan mendapatkan penghasilan. Sedangkan waktu kalian singkat, harus mengejar $10 teman-teman. Tidak singkat ya teman-teman, cuman kalian perlu cepat gitu teman-teman. Memang nggak ada batas waktunya untuk mengejar $10, tapi kalian harus secepat mungkin agar urusan kalian itu cepat teman-teman, agar tuntas dan berpenghasilan seperti itu. Nah setelah mengejar $10 ini, itu bisa $10, setelah mengaktifkan iklan, kalian bisa mendaftarkan akun AdSense kalian ini untuk ke pajak Amerika ya teman-teman ya. Nah di situ kalian bisa nonton nanti tutorial lain, tapi ini penting ya teman-teman, pajak. Kalau kalian nggak mendaftarkan pajak, kalian akan banyak nanti ya, penghasilan kalian akan dipotong lebih banyak. Nah jadi kalau kalian mendaftar sendiri, kalian bisa request bayar pajaknya itu dipotong dengan hanya 10% teman-teman. Jadi misalnya kalian mendapatkan penghasilan 10 juta, mungkin ya 1 juta pemotongannya ya teman-teman ya. Seperti itu, banyak sekali ya teman-teman ya. Misalnya 100.000 ya kurang-kurang lebih aja ya teman-teman ya. Jadi kalau 10 juta pemotongannya 1 juta, wah banyak sekali ya, tapi lumayan ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian tidak mendaftarkan pajak ini, malah bahaya lagi teman-teman. Bisa-bisa 6 juta pajaknya, 4 juta penghasilan kalian. Nah itu lebih parah lagi teman-teman, seperti itu. Apa tadi, request PIN atau verifikasi data ya,
bukan request pin, mendaftar monetisasi atau verifikasi data. Setelah itu mengaktifkan iklan, pajak, mengejar $10 teman-teman. Kalian nggak usah khawatir begitu kalian mengejar $10, apabila itu tergantung dari performa video kalian ya teman-teman ya. Jadi kalau memang video kalian ada yang meledak, itu biasanya akan meledak terus teman-teman. Contoh saya mungkin ada 6 video atau 7 video yang performanya naik terus teman-teman. Jadi kalian bisa ngelihat di YouTube Studio apabila dalam 48 jam itu 800 sampai 15.000 yang nonton real time, itu kemungkinan besar 2 bulan kalian akan mendapatkan $10. Fungsinya apa $10 teman-teman? $10 itu untuk merequest pin ya teman-teman. Nah, jadi bukan pakai uang saku kita, jadi pakai dari penghasilan iklan tadi teman-teman. Nah, iklan yang sudah kita aktifkan itu sudah menghasilkan uang. Nah, di situ akan kita gunakan uangnya kalau sudah $10 untuk merequest pin. Nah, terus untuk request pin gimana Mas? Nah, begini, untuk request pin jadi terhitung bukan dari monetisasi ya teman-teman. Kadang monetisasi bisa setelah 6 bulan baru kita dapat $10 misalnya seperti itu teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman pernah dengar nih seperti ini, request pin, kalau pinnya nggak datang selama 4 bulan nanti iklannya akan dihentikan. Mungkin pernah kalian mendengar seperti itu. Nah, itu terhitung sejak kalian merequest pin. Nah teman-teman, misalnya kalian tanggal 1 bulan 1, jadi kalian terhitung ya dari Januari gitu ya teman-teman, dari tanggal 1. Nah, jadi untuk request pin pertama itu tidak terhitung. Jadi kalian di sini ada 3 kesempatan kembali teman-teman untuk merequest pin. Kenapa kok bisa ada sampai 3 kali lagi? Karena request pin pertama belum tentu berhasil teman-teman. Kenapa? Itu bukan artinya nggak diterima, tapi memang kadang-kadang pengiriman ya teman-teman, kadang-kadang salah alamat, kadang-kadang nggak sampai, itu akibat nyasar atau kurang ketelitiannya dari pihak-pihak yang pengiriman, pihak seller yang mengirim ya teman-teman gitu. Nah, kalian perlu tahu itu ya teman-teman ya. Nah, itu jangka waktu request pin pertama itu biasanya selama 21 hari. Jika 21 hari sudah kalian sampai, bisa kalian datangi ke pos ya teman-teman, dan kalian tanyakan adakah surat Google AdSense dari Google AdSense di pos ya, karena di sana pasti ada ya teman-teman. Kalau yang memang cepat ada. Nah, kalau tidak ada, Anda secepatnya merequest pin yang kedua. Nah, apabila yang kedua juga tidak dapat, yang ketiga dan keempat ya teman-teman. Jika keempat tidak ada, kalian bisa merequest pin tanpa harus menggunakan kode AdSense. Nah, kode PIN bisa teman-teman. Nanti kita pelajari setelah video berikut ini ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, jangan galau dulu. Kalian harus request dulu terpenuhi 4 request pin ini dalam 4 bulan. Jadi jangan sia-siakan waktunya. Begitu 21 hari langsung request, 21 hari langsung request selama 4 bulan itu. Kenapa kalau lewat 4 bulan Mas? Jadi kalau sampai lewat 4 bulan itu otomatis iklan kalian nanti akan dihentikan teman-teman. Jadi jangan sampai terhenti ya. Jadi nanti akan tertunda pendapatannya. Yang kedua, masalahnya akan tambah rumit ya teman-teman, karena yang sudah kita urus ini rumit sekali. Tambah rumit ya teman-teman. Oke, saksikan terus season yang berikutnya. Ini cara verifikasi request pin ya, tapi kita verifikasinya tanpa pin gitu. Saksikan di video selanjutnya. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.